Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mampu melaksanakan berbagai macam aktivitas, terutama aktivitas ibadah. Mudah-mudahan segala aktivitas, terutama ibadah yang telah kita laksanakan pada saat ini ada dalam ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Rasulullah SAW di dalam hadis yang diterima dari Suhaib bin Sinan, di sana Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'mini, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, in amruhu kulluhu khairun, sesungguhnya seluruh urusannya itu baik. Walaisa daka li ahadin illa li mu'minin, dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Inna asobathu sarra'u syakara, apabila dia mendapatkan nikmat maka dia bersyukur, fakana khairal lahu, maka hal itu baik baginya. Wa in asobathu darra'u sabara, dan apabila dia mendapatkan musibah dia sabar, fakana khairullah, maka itu baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Ikhwatu iman rahimakumullah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di dalam hal ini jelas gitunya menggambarkan bahwasanya bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tidak ada alasan untuk tidak menjadi baik. Semua hal, semua situasi bisa menjadi kebaikan bagi kita asal kita tahu bagaimana cara mensikapi situasi tersebut. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala terus kita syukur, tentu hal itu merupakan kebaikan bagi diri kita. Jangan sampai sebaliknya, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan terus kita itu kufur, tidak menerima ataupun menutupi kenikmatan-kenikmatan tersebut, maka itu sesuatu keburukan, tidak menjadi sebuah kebaikan bagi diri kita. Kemudian di kelanjutan hadis tersebut, apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah, cobaan kepada kita sebagai seorang mukmin, terus kita sabar terhadap musibah yang Allah berikan tersebut kepada kita, tentu itu merupakan kebaikan. Tapi ketika sebaliknya kita tidak sabar, marah-marah dan sebagainya, tidak menerima apa yang Allah kodokkan kepada kita, takdirkan kepada kita, maka itu bukan menjadi sebuah kebaikan. Tentu bagaimana gitunya cara kita mensikapi dari situasi dan kondisi yang Allah berikan kepada kita, tentu itu merupakan sesuatu kebaikan bagi kita. Bahkan di awal hadis ajaban gitu ya,
sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Jadi sangat takjub gitu. Rasulullah SAW di dalam hadis tersebut menyampaikan, karena tadi dalam situasi dan kondisi kita mampu melahirkan sebuah kebaikan, kita mampu bisa menghasilkan sumber-sumber pahala bagi diri kita, asal kita tadi bisa mensikapi situasi dan kondisinya secara baik gitu, secara benar. Nah, ihwatu iman rahimakumullah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tentu ini merupakan sesuatu hal yang harus kita manfaatkan sebagai seorang mukmin untuk memaksimalkan apa yang Allah berikan kepada kita. Syukur merupakan cara kita mengoptimalkan setiap hal ataupun nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam taat kepadanya. Jadi tidak serta-merta gitu ya, syukur itu identik dengan bagi-bagi nasi dan sebagainya gitu. Tetapi kita memanfaatkan potensi yang Allah berikan kepada kita sebaik mungkin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat penglihatan yang masih bisa digunakan gitu, maka gunakan nikmat melihat tersebut dengan hal-hal yang baik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dalam rangka taat kita kepada Allah. Misalkan untuk momentum di bulan Ramadan gitu ya, kita memaksimalkan tadarus gitu ya, membaca Al-Quran dari nikmat misalkan tadi penglihatan yang Allah berikan kepada kita. Tentu itu merupakan sesuatu yang akan menjadi kebaikan bagi diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesehatan gitu ya, dan seterusnya. Nah, tentu syukur tadi lebih kepada tadi bagaimana cara kita mengoptimalkan semua yang Allah berikan kepada kita, terutama kenikmatan, untuk dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sabar adalah menahan diri pada suatu hal yang tidak disukai, tetapi itu baik buat kita. Bertahan supaya tetap ada dalam taat kepada Allah dalam situasi apapun. Tentu ini sesuatu hal yang sangat mesti kita tanamkan gitu ya, dalam diri kita masing-masing, terutama sabar ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hal kita menjalankan ketaatan kepada Allah, dalam hal kita menjalankan perintah Allah, tentu tidak serta-merta Allah itu mudahkan hal tersebut kita laksanakan. Tentu mungkin dalam hal yang lain juga, setan juga tidak akan tinggal diam ketika melihat manusia itu dalam tanda kutip getol ibadah gitu. Mereka akan mencari celah supaya manusia itu supaya tidak getol ibadah lagi gitu ya, tidak beribadah lagi dengan segala cara. Tentu gitunya, yang hal ini yang harus kita tanamkan kesabaran yang luar biasa, terutama dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan sabar ketika ditimpa musibah, tentu itu sesuatu hal yang lumrah dan menjadi sebuah keharusan yang harus kita laksanakan. Tapi dalam hal yang lain, terutama dalam hal melaksanakan ketaatan kepada Allah, tentu kesabaran itu sangat diperlukan bagi diri kita. Maka kita juga faham bahwasanya kehidupan kita itu tidak akan lepas dari dua keadaan tadi, keadaan susah, keadaan senang, nikmat atau musibah. Nah, maka dengan sikap syukur dan sabar yang dimiliki oleh seorang mukmin, semua itu akan menjadi baik. Pantaslah kalau iman itu sering dikatakan terbagi dua, setengahnya syukur, setengahnya sabar. Maka dari itu, tetaplah kita menjadi baik dan mampu membawa kebaikan bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga tadi Allah Subhanahu wa taala sangat memberikan apresiasi yang maksimal kepada kita ketika menjadi seorang mukmin, karena setiap hal apapun itu akan menjadi kebaikan bagi diri kita.
Tinggal kita mampu bagaimana mensikapi hal-hal tersebut. Mampu tidak kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan? Mampu tidak kita bersabar terhadap ujian, cobaan, musibah yang Allah berikan kepada kita? Tentu ketika kita mampu melaksanakan hal tersebut, semuanya itu akan bernilai kebaikan bagi diri kita dan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan dengan adanya kita dididik, ditarbiyah di bulan Ramadan, tentu kita harapkan kedepannya kita mampu menjadi mukmin yang lebih baik ya, dari sebelum-sebelumnya. Terutama tadi kita mampu bisa mengkondisikan situasi yang kita hadapi bagaimanapun itu dengan cara yang tadi. Rasulullah sudah memberikan solusinya. Ketika mendapatkan nikmat kita syukur, maka akan menimbulkan kebaikan bagi kita. Ketika Allah berikan musibah ataupun cobaan kemudian kita sabar, maka itu juga menimbulkan kebaikan bagi diri kita. Jangan sampai sebaliknya, tentu akan menimbulkan keburukan bagi diri kita. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan sehingga kita mampu melaksanakan setiap perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semaksimal mungkin, sekemampuan yang kita miliki, supaya kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pribadi yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, demikian yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaatnya, khususnya bagi diri pribadi, umumnya bagi ikhwatu iman sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam setiap ucapan. Akhirul kalam, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.